Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak Sains. Bagaimana kabarnya? Saya berharap anak-anak dalam keadaan baik, sehat dan tetap ceria. Anak-anak Sains yang saya banggakan, walaupun kita tidak dapat bertatap muka secara langsung, semoga-moga anak-anak dalam keadaan baik, sehat, tetap semangat untuk belajar dari rumah. Anak-anak IPA generasi emas satu abad bangsa ini, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan basmalah tadi, semoga langkah kita diridhoi, dirahmati, dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Anak-anak IPA yang saya banggakan, silahkan kalian siapkan buku catatan dan alat tulis kalian. Siapa tahu ada hal-hal yang penting yang harus kalian catat. Hari ini saya akan membahas tentang pesawat sederhana. Kali ini pada episode TUAS. Kali ini ada indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama adalah memahami dan mengenal pesawat sederhana. Kedua, mengidentifikasi jenis-jenis pesawat sederhana. Ketiga, dapat menganalisis jenis TUAS dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, dapat menganalisis prinsip kerja TUAS pada kerja rangka dan otot manusia. Dan kelima, dapat mengidentifikasi jenis-jenis TUAS. Pesawat sederhana adalah alat sederhana yang dapat memudahkan usaha atau kerja. Pesawat sederhana dapat memudahkan usaha atau kerja dengan cara: 1. Meningkatkan besar gaya yang bekerja pada objek. 2. Meningkatkan jarak atau gaya dapat bekerja. 3. Mengubah arah gaya yang bekerja. Pesawat sederhana terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu TUAS atau pengungkit, katrol, bidang miring, dan ada lagi roda berporos. Namun untuk kali ini kita tidak akan membahas tentang roda berporos. TUAS atau pengungkit. TUAS atau pengungkit terbagi menjadi 3 tingkatan. TUAS tingkat 1, TUAS tingkat 2, dan TUAS tingkat 3. TUAS tingkat 1 yaitu TUAS yang menempatkan titik tumpu di antara beban dan kuasa. TUAS tingkat 2 yaitu TUAS yang menempatkan beban di antara titik tumpu dan kuasa. Dan yang ketiga adalah TUAS tingkat 3, yaitu TUAS yang menempatkan kuasa di antara titik tumpu dan beban.
Ini untuk menjadi catatan bagi anak-anak bahwa tingkat 1 yang ada di tengah adalah titik tumpu, tingkat 2 yang ada di tengah adalah beban, dan tingkat 3 yang ada di tengah adalah kuasa. Nah, ini contoh dan penafsiran konkretnya tentang tuas jenis 1 atau tingkat 1. Kita lihat yang pertama adalah tang. Tang di sini adalah titik tumpu. Ini adalah bebannya dan ini adalah kuasa. Kedua, gunting. Yang di tengah ini adalah titik tumpu. Ini adalah titik tumpu, ini beban, dan ini adalah kuasa. Terus pengungkit, ini adalah titik tumpu, ini beban, dan ini adalah kuasa. Contoh yang lain adalah jungkat-jungkit, di mana titik tumpunya ada di tengah. Bisa jadi ini beban atau kuasa, ini beban atau kuasa. Yang penting di sini anak-anak bahwa untuk jenis 1 titik tumpunya ada di tengah. Kita lanjutkan. Bagaimana contoh penafsiran konkret untuk tuas atau pengungkit jenis 2? Kita lihat adalah pertama roda dorong. Di sini adalah titik tumpunya. Roda ini adalah titik tumpu. Kuasanya ada di tangan dan bebannya ada di sini. Artinya antara titik kuasa dan titik tumpu ada beban dan beban menjadi ada di tengah. Pemotong kertas. Kita lihat pemotong kertas di sini adalah titik tumpu. Ini adalah bebannya di tengah kertasnya itu, dan ini adalah kuasa. Dan beban ada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Artinya beban ada di tengah. Yang selanjutnya adalah pemecah biji. Pemecah biji, kemiri, ini adalah bebannya. Dan ini adalah kuasanya. Ini titik tumpu. Nah, beban ada di antara kuasa dan titik tumpu. Maka ini termasuk jenis 2. Kita lanjutkan untuk contoh dan penafsiran konkret tuas pengungkit jenis 3. Anak-anak bisa lihat di sini ada skop. Nah, tangan yang sebelah kanan itu adalah sebagai titik tumpu, kuasanya ada di tangan sebelah kiri, dan bebannya ada di ujung. Artinya bahwa titik kuasa ada di antara titik tumpu dan beban. Pinset, bebannya ada di ujung, titik tumpu ada di ujung seberangnya. Dan kalau kita akan menggunakan, maka kita akan mencet di tengahnya. Artinya di situ adalah tempat kuasanya. Nah, ini kuasa berada di antara beban dan titik tumpu. Sapu. Biasanya satu tangan ada di ujung sebagai titik tumpu, dan ini bebannya, dan satu tangan yang mengendalikan ada di tengah. Ini artinya bahwa titik kuasa ada di antara titik tumpu dan beban. Pemancingan. Ini beban atau di sini bebannya, dan ini adalah titik tumpunya yang biasa ditaruh di pinggang. Nah, tangan menarik di sini sehingga ini adalah kuasanya. Di sini adalah kuasa berada di antara beban dan titik tumpu. Contoh dan penafsiran konkret tuas pengungkit dengan otot dan rangka. Di sini ada rangka kepala manusia.
Nah, anak-anak bisa lihat ini adalah titik tumpunya ya, dan otot yang belakang ini adalah kuasanya. Maka wajah kita menjadi bebannya. Kita lihat ketika dia menunduk, ini adalah titik tumpunya, ini kuasa, dan ini bebannya. Jika titik tumpu berada di antara beban dan kuasa, maka ini adalah tingkat 1. Untuk contoh dan penafsiran konkret tugas pengungkit dengan otot dan rangka yang tingkat 2. Kita lihat ketika tumit kita angkat, nah ini akan jadi tumpuan. Ini berarti titik tumpu, maka bagian tengah ini nurut saja. Ini adalah bebannya, dan ini kuasanya. Yang mengendalikan adalah tumitnya. Maka beban ada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Jika beban ada di antara titik tumpu dan kuasa, maka ini adalah tingkat 2. Kita lihat anak-anak, contohnya adalah lengan ketika dia mengangkat. Kita lihat ini adalah titik tumpunya dan agak menjorok ke tengah sedikit, ini adalah kuasanya. Ini titik kuasa dan ini beban. Jika kuasa ada di antara beban dan titik tumpu, maka ini adalah tingkat 3. Nah, bagaimana dengan perumusannya? Kita lihat ini adalah lengan kuasa, ini adalah lengan beban, dan ini adalah gaya beban, dan ini adalah gaya kuasa, dan terakhir sebagai tumpuan. Kita lihat jika lengan kuasa itu kita singkat LK, lengan beban itu kita singkat LB, dan gaya kuasa itu F, serta gaya beban itu W, maka secara matematis bisa dituliskan bahwa LK kali F sama dengan LB kali W. Keuntungan mekanis adalah perbandingan antara beban dengan kuasa atau perbandingan antara kuasa dengan lengan beban. Secara matematis, keuntungan mekanis dapat dituliskan sebagai berikut. M sama dengan LK per LB sama dengan W per F. Ada yang menuliskan KM sama dengan LK per LB sama dengan W per F. Contoh soal, sebuah tuas panjangnya 2 meter digunakan untuk mencongkel sebuah batu yang beratnya 300 Newton. Jika jarak antara batu dengan tumpuan 50 cm, berapakah gaya minimal yang diperlukan agar batu dapat tercongkel dan berapakah keuntungan mekanisnya? Nah, kita bahas, misalnya ini adalah tuas yang panjangnya adalah 2 meter atau 200 cm, kemudian di ujung ada beban yang beratnya adalah 300 Newton. Kemudian pengungkit ini kita beri tumpuan di sini dengan batu kecil misalnya, yang jaraknya dengan beban adalah 50 cm. Kemudian karena tadi 200 panjangnya tuasnya, maka lengan yang sebelah sana
lengan yang untuk kuasa adalah 150 cm. Lalu berapakah gayanya? Nah, kita bahas bahwa LK kali F sama dengan LB kali W. F sama dengan LB kali W per LK. Maka F-nya sama dengan 50 kali 300 per 150. Hasil akhirnya F sama dengan 100 Newton. Jika beban 300 Newton diangkat dengan gaya 100 Newton, berapakah keuntungan mekanisnya? M sama dengan W per F, atau 300 per 100 sama dengan 3 kalinya. Artinya adalah bahwa 300 Newton diangkat dengan 100 Newton. Kita butuh tenaga yang lebih sedikit. Baik, contoh berikutnya, jika beban A adalah 80 kg berada pada jarak 200 cm dari titik gaya. Berapa gaya yang harus diberikan agar tongkat tetap lurus? Kita bahas. Ini adalah 200 meter. Ini 200 meter, ini 50 meter. Dan gayanya adalah 80 Newton. Kenapa 80 Newton? Karena 80 kg massa menjadikan berat karena dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, maka 80 kali 10 sama dengan 800 Newton. Lalu berapa jarak lengan kuasanya? Kuasanya ada di sini, titik tumpu ada di sini. Ini titik tumpu, ini kuasa. Maka jarak lengan kuasanya adalah sepanjang ini. Sama dengan 250 cm. Maka secara penghitungannya adalah F sama dengan LB kali W per LK. F-nya sama dengan 50 kali 800 per 250. Sehingga hasil akhirnya F sama dengan 160 Newton. Baik anak-anak, itu materi tentang tuas, yaitu ada tuas tingkat 1, tuas tingkat 2, dan tuas tingkat 3. Tuas tingkat 1 apabila titik tumpunya ada di tengah, tuas tingkat 2 apabila bebannya ada di tengah, tuas tingkat 3 apabila kuasanya ada di tengah. Nah, sebelum berakhir, kalian bisa mengerjakan 4 soal ini sebagai tugas mandiri kalian. Itu kita sudah selesai pembelajaran hari ini untuk tuas. Tetap semangat, belajar dari rumah. Salam tangguh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.